Shalom, selamat pagi keluarga damai. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, Gerejaku, Keluargaku. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sedikit bernostalgia ke masa-masa di mana kita masih bersama-sama beribadah di gedung gereja kita GKI Damai. Bapak Ibu biasanya ikut ibadah jam berapa? Masih ingatkah siapa yang biasa duduk di bangku kedua dari belakang atau di atas sebelah kanan? Masih ingatkah dengan para usher yang menyambut dengan senyumannya? Masih ingatkah dengan waktu bercengkrama di bawah pohon beringin seusai ibadah? Tentu pertanyaan-pertanyaan saya ini akan membangkitkan kembali kenangan-kenangan dalam benak Bapak Ibu sekalian. Kita semua tentu rindu akan masa-masa itu. Dan kita terus berdoa, pada waktunya Tuhan akan membawa kita kembali bersekutu dan beribadah di gedung gereja kita. Bapak Ibu, renungan kita di pagi ini akan saya dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 10 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa gereja bukanlah hanya gedung semata. Namun gereja adalah tubuh Kristus, di mana terdapat persekutuan yang erat antar anggotanya, dan tentunya persekutuan dengan Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Saya bersyukur ketika beberapa tahun yang lalu, sebuah kemalangan yang tampaknya seperti sebuah kebetulan telah membawa saya dan suami ke GKI Damai. Pada hari Minggu pagi itu, ban sepeda motor yang kami tumpangi bocor. Lalu sesuai dengan petunjuk seorang bapak, kami menuntun sepeda motor tersebut masuk ke Jalan Pradah Indah untuk mencari tukang tambal ban. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan dengan ragu-ragu, karena sudah pasti kami terlambat mengikuti ibadah yang seharusnya mulai jam 7 pagi. Saat itulah kami melewati GKI Damai, yang ibadahnya saat itu diawali pukul 7.30 pagi. Dengan sukacita kami memutuskan untuk masuk dan beribadah di gereja ini, karena kami belum terlambat. Masih terukir jelas dalam ingatan kami betapa kami disambut dengan senyuman, kami disapa, dan kami merasakan kekeluargaan yang begitu hangat. Dan akhirnya kami pun terus beribadah di GKI Damai dan menjadi anggota keluarga Damai hingga hari ini. Gereja bukanlah hanya suatu tempat di mana kita melaksanakan ritual ibadah, namun gereja adalah juga merupakan keluarga bagi kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama melihat ada beberapa definisi dari keluarga. Keluarga merupakan tempat berteduh saat terjadi kesukaran dalam hidup kita. Keluarga merupakan tempat untuk kita bertumbuh baik dalam iman, kasih, dan pengharapan. Keluarga merupakan tempat kita melakukan aktivitas rohani. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan. Keluarga juga merupakan tempat munculnya masalah. Tetapi yang menarik, keluarga juga merupakan tempat penyelesaian masalah. Keluarga adalah tempat di mana anggota-anggotanya yang tidak hanya memiliki persamaan namun juga banyak perbedaan, bersatu, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah gereja kita GKI Damai berfungsi sebagai keluarga kita juga? Sudahkah kita menemukan keluarga kita ketika kita berada di gereja kita? Gerejaku adalah keluargaku. Bagaimana kita dapat mewujudkannya? Apakah itu hanya tanggung jawab para pendeta, majelis, dan aktivis? Bapak Ibu yang terkasih, kita semua adalah gereja itu sendiri. Masing-masing kita adalah gereja, dan kita semualah yang harus mewujudkan GKI Damai
untuk sungguh-sungguh dapat menjadi sebuah keluarga damai. Ketika pandemik ini terjadi, kita seperti terpisahkan. Namun sesungguhnya, keluarga di mana Kristus adalah kepalanya justru akan semakin kuat ketika pencobaan melanda. Justru dalam keadaan inilah seharusnya kita lebih saling memperhatikan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita memang tidak bertemu secara fisik. Tapi mari kita tetap menjadikan gereja kita sebagai keluarga kita, di mana kita bisa saling menjaga dan saling menopang. Kalaupun ada di antara kita yang merasa terasing dan sendiri, seolah-olah bukan merupakan bagian dari keluarga damai, mari, jangan menjauhkan diri. Berikanlah kesempatan untuk anggota keluarga lain untuk memperhatikan Anda. Mari kita tetap bersekutu dalam ibadah, persekutuan doa, dan pengajaran yang masih tetap dilangsungkan oleh gereja kita. Mari kita tetap saling memperhatikan dan mendoakan. Ada sebuah kalimat dari sebuah film animasi yang cukup terkenal, Lilo and Stitch. Dikatakan di situ, Ohana means family. Family means nobody gets left behind. Ohana adalah bahasa Hawaii yang berarti keluarga. Keluarga artinya tidak seorang pun yang boleh tertinggal atau terlupakan. Bapak Ibu yang terkasih, GKI Damai adalah keluarga kita bersama. Mari kita bersama-sama mewujudkan kasih Tuhan di dalam keluarga kita ini, agar kita bisa tumbuh dan berbuah bersama bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur Engkau telah menempatkan kami di tengah-tengah keluarga GKI Damai, di mana kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan kehangatan persaudaraan. Ampuni kami ya Bapa, kalau mungkin kami masih gagal menjadi keluarga yang saling memperhatikan. Ampuni kalau mungkin masih ada di antara kami yang tertinggal dan kurang kami perhatikan. Mampukan kami ya Bapa untuk kami boleh terus diubahkan, untuk kami tidak hanya mementingkan diri sendiri dan minta diperhatikan, namun sebaliknya agar kami boleh memperhatikan sesama, saling mengasihi dan saling menolong, sehingga gerejamu GKI Damai ini boleh menjadi keluarga yang damai, dan boleh memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, siapa yang akan Anda sapa hari ini? Jangan ragu-ragu, karena kita tidak pernah tahu sapaan yang sekecil apapun mungkin bisa mengubah hati yang duka menjadi suka. Tuhan Yesus memberkati.